Go-Yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Latifah, NPM 2151020273 dari kelas F Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat tugas PPI dengan dosen pengampu Pak Samsul Hilal, yaitu ceramah dan sedekah. Ceramah yang akan saya bawakan yaitu tentang bersyukur atas nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan sehat walafiat, yang mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Teman-teman semua, marilah kita senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan marilah kita pertahankan ketakwaan kita hingga ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Teman-teman, pada kesempatan yang luar biasa ini, saya memohon izin untuk membawakan ceramah tentang bersyukur beserta dalilnya. Mudah-mudahan ceramah tentang bersyukur yang saya bawakan mengingatkan kembali kepada kita betapa pentingnya untuk selalu bersyukur. Teman-teman, pernahkah Anda memuji Allah saat memperoleh rezeki dari arah yang tidak terduga? Atau pernahkah Anda memuji Allah Subhanahu wa taala saat berhasil melalui suatu kesulitan? Bila Anda pernah mengalaminya, maka sesungguhnya apa yang Anda lakukan hanyalah salah satu unsur dari perbuatan syukur. Mengapa demikian? Karena syukur yang ada di dalam ajaran Islam tidak hanya sekedar memuji Tuhan atas karunia yang diberikan, akan tetapi lebih dari itu. Lalu sesungguhnya seperti apa bersyukur yang sempurna menurut ajaran Islam? Di dalam agama Islam, bersyukur itu tidak hanya ucapan dengan lisan, akan tetapi bersyukur itu yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Bersyukur dengan hati adalah sadar mengetahui bahwa segala karunia yang kita peroleh sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, serta menyadari akan nikmat yang diberikan dan tidak melupakannya. Bersyukur dengan lisan adalah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang memberikan kenikmatannya kepada kita dengan mengucapkan kalimat tahmid. Sedangkan bersyukur dengan anggota badan ialah merealisasikan bersyukur kita dengan melaksanakan ibadah dan amal salih karena Allah semata. Teman-teman, setelah kita mengetahui bahwasanya ternyata bersyukur itu haruslah dengan hati, lisan, dan perbuatan, maka sudahkah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Faktanya masih sedikit di antara kita yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jangankan bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan hati dan lisan saja sangat jarang kita lakukan, apalagi dengan perbuatan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Pada ayat di atas, Allah sendiri yang menyatakan bahwa hambanya yang banyak bersyukur itu sangatlah sedikit. Dan memang demikianlah kenyataannya. Buktinya masih banyak di antara kita yang lebih banyak mengeluh dibandingkan ingat dengan menyadari betapa banyak nikmat Allah yang diberikan. Kita selalu menuntut ini dan itu, mengeluh dan menyalahkan keadaan, sehingga lupa dan tidak sadar bahwa Allah memberikan banyak hal kepada kita. Apabila hati kita saja belum mampu menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan, lalu bagaimana mungkin kita bisa bersyukur dengan lisan dan perbuatan? Teman-teman, saya yakin dan husnuzon bahwa banyak di antara kita adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa beramal salih. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita melakukan hal demikian adalah dengan rangka bersyukur atas karunia Allah yang berikan, ataukah kita melakukan karena hanya sebuah kebiasaan, atau bahkan mungkin kita melakukannya karena keterpaksaan. Bila ibadah dan amal salih yang kita jalankan adalah karena kesadaran dan kesyukuran kita akan nikmat-nikmat dari Allah, maka pastikan kita akan ringan dalam menjalankan, bahkan penuh dengan rasa bahagia. Sebaliknya, bila itu semua kita lakukan karena keterpaksaan, maka kita akan berat dalam menjalankannya. Teman-teman, pada ceramah tentang bersyukur ini, saya ingin membawakan sebuah kisah Bani Israil di dalam surat Al-Baqarah. Dikisahkan bahwa Bani Israil adalah salah satu kaum yang diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Fir'aun mengejar dan hendak menyiksa mereka, Allah belahkan lautan untuk mereka agar mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Tatkala mereka sudah berhasil menyeberangi lautan, Fir'aun dan bala tentaranya yang masih berada di tengah lautan tenggelam oleh Allah tanpa sisa. Namun, bukannya bersyukur, mereka malah melakukan perbuatan maksiat. Mereka menyembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari emas ketika Nabi mereka, yaitu Musa, diutus Allah untuk menerima Taurat selama 40 hari. Karena perbuatan tersebut, Nabi Musa yang baru pulang menerima Taurat tak kuasa menahan amarah. Singkat cerita, Nabi Musa memerintahkan mereka untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Oleh karena Allah Maha menerima taubat, maka Allah menerima taubat mereka agar mereka bersyukur. Setelah kejadian tersebut, Nabi Musa ingin bertemu kembali dengan Allah. Beliau memilih 70 orang terbaik dari Bani Israil untuk bertemu Allah. Namun, ketika mereka mendengar percakapan antara Nabi Musa dengan Allah, mereka malah mengatakan, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," ucap mereka dengan lancang. Oleh karena perbuatan mereka yang lancang kepada Allah, maka Allah pun menyambarkan halilintar kepada mereka hingga tewas. Atas permintaan Nabi Musa, Allah hidupkan mereka kembali untuk memberinya kesempatan sekali lagi agar mereka mau bersyukur. Tidak sampai di situ nikmat yang Allah turunkan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan karena sengatan matahari, Allah juga memberikan naungan kepada mereka agar mereka tidak kepanasan. Selain itu, Allah juga turunkan manna dan salwa untuk makanan mereka agar mereka tidak perlu repot-repot mengelola makanan. Dan tentunya masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka selain yang barusan saya ceritakan. Namun, lagi-lagi bukannya mereka bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut, mereka malah kufur, bahkan membunuh setiap para nabi yang datang untuk membimbing mereka. Akhirnya, Allah pun murka kepada mereka. Allah juga menimpakan kehinaan dan nistaan kepada mereka. Teman-teman, dari kisah Bani Israil yang saya sampaikan, ternyata di situ kita belajar bahwa Allah itu sangatlah baik kepada hambanya. Bahkan Allah banyak sekali memberikan kesempatan lagi dan lagi agar kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Ia berikan. Hanya saja kita sebagai hambanya lebih banyak lupa dibandingkan ingat dan bersyukur atas kebaikannya. Teman-teman, salah satu tips yang hendak aku berikan agar kita bisa senantiasa bersyukur adalah dengan melihat orang yang saat ini berada di bawah kita.
Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang di atas kalian, karena sesungguhnya hal itu lebih pantas agar kalian tidak merasa kurang terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis riwayat Tirmizi. Bisa jadi dengan kita melihat orang yang saat ini sedang berada di bawah kita, kita tersadar bahwa ternyata apa yang Allah berikan saat ini merupakan nikmat yang banyak. Setelah kita ingat dan tersadar, cobalah untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan memujinya dan memperbanyak ibadah kepadanya, agar nikmat yang saat ini telah Allah berikan ditambahkan lagi oleh Allah dengan nikmat yang lebih melimpah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Teman-teman, bisa jadi Allah tidak menambah nikmat kita karena kita kurang bersyukur dengan nikmat yang saat ini kita peroleh. Allah bisa saja menambah nikmat kepada kita dengan mudah, akan tetapi hanya kitanya saja yang belum siap dengan tambahan nikmat tersebut. Nikmat sedikit yang saat ini kita peroleh saja belum bisa kita syukuri, apalagi nikmat yang banyak dan melimpah. Bisa jadi Allah tahan nikmat tersebut kepada kita karena Allah tidak mau bila kita diberikan nikmat yang lebih banyak, kita justru malah ingkar, sombong, tidak puas, dan juga tamak. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang belum mensyukuri nikmat yang sedikit, maka belum mensyukuri nikmat yang banyak. Oleh karena itu, teman-teman, syukurilah nikmat apapun yang Allah berikan meskipun itu nikmat yang sedikit. Sadarilah bahwa apapun yang saat ini kita peroleh dan kita capai adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lupa dan lalai dari nikmat-nikmat tersebut, sehingga membuat hati kita lupa untuk bersyukur. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan salah satu contoh teladan yang patut kita jadikan keteladanan dalam bersyukur, yaitu Rasulullah SAW. Beliau itu meskipun sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi sangat luar biasa dalam menjalankan ibadah dan amal soleh. Suatu ketika beliau pernah melaksanakan sholat malam dengan waktu yang sangat lama hingga kaki beliau bengkak. Padahal seandainya beliau itu tidak melakukan hal yang demikian, tetap saja dosa beliau juga sudah diampuni oleh Allah. Ketika beliau ditanya mengapa melakukan hal demikian, maka beliau pun menjawab, apakah tidak boleh jika aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah dan amal soleh adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Oleh karena itu, teman-teman, sudahkah kita seperti beliau dalam mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah? Sudahkah kita bersyukur dengan hati, lisan, dan perbuatan kita? Apabila belum, mari kita berusaha untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan apapun yang diberikan. Demikian ceramah tentang bersyukur beserta dalilnya yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah tentang bersyukur kepada Allah ini dapat menyadarkan kepada kita agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur dan jangan lupa untuk bersedekah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.